Oke, kita lanjut sedikit untuk ini. Yang pertama-tama, karena kita kelas pertama, kita buat dulu kelas order kali ini. Oke, setelah itu kita definisikan dulu untuk kelas order ini kita memiliki nama customer order ID, lalu ada status license siapkan untuk status kita simpan dengan status item, simpan juga dengan oke. Setelah itu kita buat juga untuk tulis ini berguna untuk ketika customer sudah membuat pesanan itu akan bisa diproses, dan juga nanti ada selanjutnya, ada lanjutannya untuk statusnya. Kita buat pesanan dengan order ID sekian dibuat oleh yang membuat pesanannya. Lalu ada juga self status, ayo status. Nah, setelah pesanan berhasil diproses, maka akan ada lanjutannya apa? Nah, ini fungsinya status, status dengan pesanan sekian, ID yang sudah dibuat, order ID diperbarui menjadi maka nanti akan apa? Nah, untuk pakai status seperti itu, lalu kita buat detailnya, detail pesanan di customer, get order detail, terus kenapa inventory? Karena sudah menyimpan dari apa-apa saja yang sudah dipesan oleh customer, dari inventory akan diambil.
Oke, train di pesanan sel order ID. Kemudian diambil dari name customer. Kalau kita memesan suatu barang, kalau tidak ada alamatnya, barang tersebut akan tersesat atau tidak sampai pada tujuan. Customer address. Kapan lalu kita masukkan kapan pesanan itu dibuat. Diambil dari sel order. Setelah itu statusnya apakah yang terdiri sudah diproses atau kita setelah itu muncul notifikasi barang yang dipesan. Nah, ketika kita akan men-check out atau memesan suatu barang, pastinya kita harus mengetahui harga atau total barang yang akan kita pesan. Di sini akan muncul total price. Jadi dalam buat suatu program item price for item in inventory. Item name dan itemnya. Lalu setelah itu total dari item price kali berapa jumlah yang dipesan dengan total price yang ada
kuantiti berapa bps per bitsnya itu berapa sih supaya tahu kita munculkan di sini item price sama dengan RP berapa total. Oke. Itu akhir total. Ambil dari oke, ini adalah program untuk membuat kelas order. Tadi kita membuat program untuk kelas customer. Kelas customer kita definisikan dulu. Ada apa saja? Itu ada customer dan juga alam. Untuk customer ID kita simpan dengan customer ID. Untuk nama ini adalah dari informasi yang akan dimasukkan oleh user di kelasnya. Selanjutnya ini ada inventory ya. Ada inventory atributnya itu ada item hilang dengan ID, ada ID, ada stock level, dan juga ada stock price. Untuk item ID kita simpan dengan item ID. Untuk item name kita simpan dengan item stock level kita simpan dengan harga price. Setelah itu kita perlu membuat flow-nya dari inventory. Ada update stok, ada pengurangan stok ketika inventory dari yang baru diambil untuk diproses dalam proses produksi, dan setelah itu jumlah akhir yang ada di inventory. Pertama-tama kita buat dulu update-nya. Ketika sudah dapat kiriman dari supplier raw material, masuk ke update stock quantity.
Cell self self stop label and one ring supaya kita bisa tahu kita buat stop dari item view kita stop selanjutnya ada pengurangan item dan sebagai kurang print and stop dari bla 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 selanjutnya setelah dikurangi maka berapa yang ada di insan kita buat definisikan there is stock available. Ini adalah program dari kelas diagram untuk inventory. Selanjutnya kita buat untuk yang ada material. Kita buat dari kelasnya di sini. Ini kita simpan material dari itu. Itu ada nama material. Setelah itu ada bahan baku yang dikirim dari supplier. Kita buat self quantity tambah lalu kita buat keluaran real as stock bahan baku apa
sorry. Yang pertama dari suppliernya dulu. Supplier name itu supplier name berhasil mengirim apa unit bahan baku yang dikirim juga. Nah, terus setelah ini kita buat definisi ketika raw material sudah digunakan untuk proses produksi. Itu seperti itu, stok self quantity kurang sama dengan quantity. Real stok bahan baku apa dikurangi menjadi quantity. Nah, ini adalah untuk membuat program dari kelas diagram raw material. Setelah itu kita buat juga supplier, kelas supplier. Kita buat program untuk kelas supplier. Kita masukkan dulu kelas supplier di sini. Supplier. Kita definisikan dulu. Ini supplier, supplier ID, dan juga ada name, dan juga ada kontak info. Oke, setelah itu kita simpan supplier ID dengan supplier ID. Lalu untuk nama kita sama juga untuk kontak info sama dengan kontak. Nah, ini cukup simpel untuk suppliernya. Lalu setelah itu kita akan membuat supaya ketika program ini dijalankan ada interaksi ketika pelanggan akan melakukan sebuah pesanan. Nah, di sini kita coba buat definisi dari kelas ini atas tadi order ini. Kita buat input customer. Yang pertama-tama kita masukkan untuk customer ID terlebih dahulu. Integer input masukkan ID pelanggan. Oke. Setelah itu untuk nama input masuk nama pelanggan. Ya. Lalu untuk alamat input masukkan alamat pelanggan.
itu kita karena sudah ke untuk menampilkan customer itu ada customer ID customer ID ada nama dan juga ada alamat. Nah, setelah itu user atau pelanggan memasukkan informasi pelanggan, maka setelah itu pelanggan akan memilih apa saja yang akan dilakukan pemesanan. Input order item. Yang tersedia itu apa saja sih, supaya user tahu. Item lalu inventory. Item kosong, real. Buat slash supaya muncul di bawah slash n dan barang yang tersedia. Sorry. Itu barang yang tersedia. Setelah itu for ID dan details in tadi di statement apply level dari details ada price tadi terus kita munculkan dan bagi berapa harga Nah itu ketika customer sudah melakukan semua, memilih semua barang yang akan dipesan, maka while to item name sama dengan input, masukkan nama barang yang ingin dipesan. Nah, kalau sudah barang yang ingin dipesan sudah dimasukkan semua, maka pelanggan cukup mengetikkan take out. Kita perintahkan di sini ketik take out untuk mengakhiri. Script. Oke. Jika item name flowers kita masukkan, misal kita ingin mencetak baju, nah jadi kita buat supaya B nya
huruf kapital. Semua awal menggunakan huruf, semua barang menggunakan huruf kapital pada awal supaya tidak break. Jika item not in Available item. Available items. Kan? So, customer ingin cek barangnya, ketika barang tidak ada di inventory atau tidak bisa, maka program akan menemukan barang ada di tempat. Sehingga ini tidak mudah. Untuk kuantitinya untuk jika customer ingin mencapai suatu barang, maka bisa lebih dari satu selama persediaan. Jadi program akan menampilkan pesan masukkan jumlah untuk item bla 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 if quantity melebihi dari available item. Jika item name dan stop maka print jumlah stok yang pelanggan memasukkan jumlah yang sesuai kalau kapasitas yang tersedia. Item name sama dengan quantity lalu items akan kembali lagi ke awal. Nah, ini adalah program yang saya buat. Nah, untuk apa saja yang tersedia yang sudah dibuat oleh perusahaan garment pada divisi produksi. Nah, untuk kodenya akan saya munculkan setelah ini. Nah, untuk programnya sudah saya buat. Untuk main program sudah saya buat untuk lebih lengkapnya. Nah, sehingga ketika program dijalankan, program akan menampilkan masukkan data pelanggan. Yang pertama, masukkan ID pelanggan. Kita disuruh untuk memasukkan identitas. Kita coba random saja 1, 2, 3. Oke. Lalu kita masukkan nama pelanggan. Kita beri nama Rama. Oke. Alamatnya kita beri pada Semarang. Nah, masukkan dari nama barang yang ingin dipesan. Nah, barang yang tersedia itu ada baju dengan jumlah 10 piece yang per piece-nya harganya 150. Nah, untuk celana yang tersedia itu hanya 5 pieces, per piece-nya harganya 200.000. Sedangkan untuk kemeja
hanya tersedia limited 2 pieces dan per piecesnya memiliki harga 180. Kita coba yang sesuai dulu. Kita coba 10 masukkan nama barangnya dulu, baju. Nah, baju dengan huruf kapital awal, masukkan jumlah untuk baju. Kita itu 10, misal kita pesan 8. Nah, maka bisa melanjutkan. Apabila kita ketik hanya menggunakan huruf biasa, maka program barang tidak ditemukan. Nah, misal kita buat lagi baju, lalu kita akan mencek 15 baju, sedangkan yang tersedia hanya 10. Apakah bisa? Nah, jumlah melebihi stok yang tersedia, masukkan jumlah yang sesuai. Nah, tadi baju sudah, kita coba celana. Jangan lupa menggunakan huruf kapital. 5 pieces di sini kita masuk ke kita 3 saja. Untuk kemeja kita check out 1. Nah, kita sudah check out semua barang yang tersedia. Ada baju, celana, dan kemeja. Kita coba ketik check out untuk mengakhiri. Nah, ketika sudah check out, nah maka detail pesanan akan muncul di setelah baris yang kita sudah ketik check out. Detail pesanan, ini pesanan 6 ke 601, itu random. Nama pelanggan Rama, alamat Semarang, tanggal pemesanan tanggal 17/11/2024. Statusnya masih pending. Nah, barang yang dipesan ada 8 baju, dikali jumlahnya. Nah, semua totalnya menjadi 1.980. Nah, jika sudah dibuat proses pesanannya, maka masuk ke kelas yang lain. Nah, supplier, kelas supplier ini mengirim bahan baku, ada 50 kain katun, 30 benang, 100 kancing. Nah, ketika sudah masuk ke mana tadi, inventory, yang raw material, terus mana sudah diproses ya, sudah masuk proses. Jadi pada bahan baku ya kain katun, benang, kancing dikurang, totalnya menjadi ini dan ini celana ya, karena sudah diperbarui lagi des, maka ini akan muncul stok baju dikurangi karena sudah dibuat pesanan tadi. Setelah kita pesan 8 baju dan ditambah oleh produksi yang lain, maka totalnya menjadi segini. Nah, setelah dikemas, dikonfirmasi pesanan berhasil diproses, status pesanan 601 diperbarui menjadi dikirim. Nah, untuk stok akhir ada kain katun dengan jumlah sekian, benang sekian, dan sekian, dan stok akhir pada barang jadi ada baju jumlahnya 12, celana 7, dan kemejanya 4. Nah, Itu adalah program untuk mengelola pesanan dan produksi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video-video saya. Bye.